Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 19. Kita akan membaca ayat 19, ayat 26 dan ayat 27. Sekali lagi, Yohanes 19, ayat 19, 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji Tuhan, mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Tentunya kita akan mengobservasi dan kita akan juga melihat interpretasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Mari kita akan terima pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Yang pertama kita akan observasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, di sini tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa itu ada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat di dalam peristiwa Yesus disalibkan ini ada dua orang lain yang juga disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada Pilatus, ada juga para prajurit, ada orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, dan pada bagian akhir dari kisah tersebut ada ibu Yesus dan saudara ibunya, yaitu Maria, kemudian ada istri Klopas, ada Maria Magdalena, dan juga ada murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa murid tersebut adalah Yohanes. Ya, kemudian peristiwa utama yang terjadi di dalam kisah ini adalah bagaimana peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Dan juga ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan pada saat itu. Yang pertama, seperti dalam bagian observasi tadi, ada dua orang lain yang juga disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dua orang tersebut posisinya ada di sebelah kanan dan kiri daripada Tuhan Yesus. Dan peristiwa lain di situ ada peristiwa di mana Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus, yang tulisan tersebut berisikan kalimat berikut, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, kemudian ada peristiwa lain di mana prajurit-prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus mengambil pakaian atau jubah Tuhan Yesus lalu membuang undi untuk menentukan siapa yang dapat menerimanya atau memiliki jubah Tuhan Yesus. Kemudian peristiwa terakhir dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus ini, ada ibu saudara Tuhan Yesus dan juga ada murid yang kemudian mendekati salib Yesus pada saat itu, dan mereka juga sempat berbicara sebentar pada saat itu. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini. Dan kita melihat mengapa sebenarnya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini terjadi. Ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus tentunya terjadi karena itulah penggenapan dari firman dan kehendak Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam dunia untuk melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Dan karya penyelamatan ini dilakukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, namun dalam proses terjadinya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini terlaksana karena sebelumnya imam-imam, kepala dan orang-orang Yahudi pada saat itu sangat mendesak dan memaksa Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus disalibkan, namun cara itu pun adalah bagian dari penggenapan kehendak Allah dan firman Allah. Nah, kalau kita melihat di mana peristiwa ini terjadi, ya peristiwa tersebut terjadi di atas Bukit Golgota, ya, tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, itu observasinya Bapak Ibu. Kemudian interpretasinya, ya, dari kisah bersejarah yang sangat agung ini, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita mau melihat kembali peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus ini. Tadi pada bagian observasi kita sudah melihat menemukan bagaimana ada satu peristiwa, yaitu Pilatus menyuruh para prajurit untuk
memasang tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus, dan tulisan tersebut adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, dengan tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus ini seperti mengumumkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar raja orang Yahudi. Dan memang setelah itu ada imam-imam kepala orang-orang Yahudi yang kemudian seperti komplain atau mengeluh, protes ya, karena tidak terima jika Yesus dituliskan sebagai raja orang Yahudi. Nah, ada beberapa catatan tafsiran yang mengatakan bahwa Pilatus menaruh papan nama tersebut atau seperti pengumuman tersebut bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi dengan tujuan untuk melukai perasaan imam-imam kepala, seperti untuk mengejek mereka ya, dan juga masyarakat Yahudi yang lain, karena mereka telah memaksa Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati yang sebenarnya tidak diinginkan ya, tidak diinginkan oleh Pilatus untuk diberikan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, namun ada juga catatan tafsiran lain Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Paulus menuliskan gelar itu di atas salib Tuhan Yesus karena Pilatus ini seperti ingin memberikan celaan ya, atau hinaan, di mana Tuhan Yesus ini yang sebenarnya manusia biasa, berasal dari Nazaret, mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi dan hendak bersaing dengan kaisar. Nah, itu juga ada tafsiran lain yang mengatakan demikian. Nah, dalam perikop ini selain Pilatus yang seperti memberikan pengumuman, Tuhan Yesus pun juga memberikan seperti pengumuman untuk muridnya dan untuk keluarganya pada saat itu. Ya, di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengumumkan pada saat itu dan sejak saat itu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya saat itu juga adalah anak dari Maria. Saat itu juga murid-murid adalah bagian dari keluarga Maria, sehingga kiranya dapat mengganti posisi Tuhan Yesus sebagai anak di tengah keluarga. Dan kemudian Tuhan Yesus juga seperti mengumumkan kepada ibunya yaitu Maria, bahwa Maria juga adalah ibu dari murid-muridnya ya, bahwa saat ini murid-murid itu juga punya ibu yaitu Maria, dan mereka bisa merasakan kasih seorang ibu, dan mereka juga harus merawat ibu mereka yaitu Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Nah, ini yang diumumkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu yang kita bisa baca dalam akhir-akhir peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Nah, dari hal-hal ini pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tentunya kita belajar di sini yaitu tentang perkataan Bapak Ibu. Ya, seperti judul renungan kita hari ini yaitu tentang perkataan. Perkataan kita baik berupa pengumuman atau nasihat, pidato, ya, pesan, kesaksian maupun berupa ucapan ya, tulisan tangan mungkin atau rekaman suara mungkin, ataupun apa yang kita tuliskan baik itu di handphone, di gadget atau di media sosial, kiranya semuanya itu haruslah perbuatan yang baik, perkataan yang baik, yang benar, yang sopan, yang positif, wajib memberkati, wajib membangun, wajib menguatkan. Dan juga tentunya bisa menyelamatkan orang lain yang mendengarkannya. Nah, termasuk juga ketika kita menulis hal-hal, pesan-pesan, komentar-komentar atau status di media sosial, hukumnya sama. Ya, biarlah perkataan kita semuanya itu adalah segala hal yang baik, segala hal yang benar, kemudian juga berdampak baik dan benar, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jangan sampai perkataan atau pesan yang kita ketik itu sama seperti perkataan Pilatus yang isinya celaan, ejekan, melukai perasaan orang lain, dan juga berisikan hal-hal buruk lainnya. Tentunya Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, dan tentunya itu juga akan melanggar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika perkataan kita, baik juga apa yang kita sampaikan secara langsung atau melalui tulisan tangan, ketikan dalam handphone dan lain sebagainya, itu berisikan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melukai orang lain, berisikan hal-hal yang negatif, tentunya Tuhan tidak akan berkenan dengan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu sangat berhati-hati untuk menjaga setiap ucapan kita, perkataan kita,
baik itu sedang berbicara secara serius ataupun juga bercanda. Ya mungkin kita memikirkannya hanya bercanda, hanya bergurau. Tapi tentunya kita perlu juga selalu menjaga perkataan kita saat kita berkata-kata. Kapanpun itu, apapun yang kita hendak sampaikan pun juga harus kita perhatikan. Ya, kita pikirkan terlebih dahulu dengan baik-baik. Dan juga yang saat ini sedang marak terjadi dan begitu banyak orang yang melakukannya, yaitu bagaimana kita menuliskan pesan-pesan di dalam media sosial menggunakan gadget kita, entah itu komentar, entah itu status, ya, ataupun pesan-pesan apa yang kita tulis di dalam internet, dalam media sosial. Perlu berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita menuliskan hal-hal yang tidak patut. Dan kemudian itu menjadi sesuatu hal yang mendatangkan hal yang buruk bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, dan pun juga akan membuat Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita. Kolose 4 ayat yang ke-6 saya akan bacakan dalam 3 terjemahan Alkitab. Yang pertama dalam terjemahan baru, demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Terjemahan terakhir dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, biarlah kita melakukan apa yang terdapat dalam firman Tuhan ini. Hendaklah perkataan kita itu penuh kasih, jangan hambar. Hendaklah perkataan kita itu berkat. Hendaklah perkataan kita itu menyenangkan dan menarik bagi orang yang mendengarkannya dan juga bagi kita yang mengucapkannya. Mari Bapak Ibu, kita mau memiliki perkataan-perkataan yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, ini adalah bagian dari aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kemudian memiliki perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang benar. Yang pertama tentunya kita berdoa minta hikmat Tuhan dalam berkata-kata. Kita minta Tuhan supaya Tuhan yang menguasai mulut kita, menjaga mulut kita, sehingga kita pun dapat memperkatakan hal-hal yang baik. Juga kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita belajar firman Tuhan, kita kemudian tersusun kata-katanya, sehingga kata-kata kita pun bisa berisikan kata-kata yang baik. Karena kita menuruti firman Tuhan, ya, kita kemudian bisa mengucapkan banyak hal yang juga sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian hati-hati dalam berkata-kata dan juga menulis pesan. Nah, itu yang tadi kita sudah sempat singgung, ya. Kemudian berpikir, mempersiapkan dengan baik sebelum berkata-kata dan menulis pesan, ya, menulis entah itu tulisan tangan atau di dalam media sosial. Perlu dipikirkan, kemudian harus dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, jangan sampai kita sembarangan, ya, mengeluarkan perkataan walaupun itu di dalam media sosial hanya berupa ketikan huruf, tapi itu pun juga adalah bagian dari kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi perlu berhati-hati, ya, mempersiapkannya dengan baik, memikirkannya terlebih dahulu, apakah perkataan ini baik atau tidak, berdampak baik atau tidak, merugikan atau tidak, ya. Itu yang bisa kita lakukan supaya kedepannya perkataan kita bisa menjadi perkataan-perkataan yang baik dan benar, kemudian sedap didengar oleh orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menjaga perkataan kami. Biarlah perkataan kami selalu benar, selalu baik, selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya di sekitar kami. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Hikmat-Mu dalam berkata-kata selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, keluarga GPD LSAD Magelang memuji-Mu, menyadari alangkah dalamnya kekayaan
hikmat dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.